Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel kami. Pada kesempatan kali ini, kami akan berbagi tentang status validasi. Setelah peserta mengikuti proses pendaftaran dari tanggal 20 sampai 26, selesai melakukan pendaftaran, tentu data atau berkas yang kita upload di akun PPDB Online Kalbar ini tentunya nanti akan dicek oleh tim validator. Ini akan dicek oleh tim validator. Bila data kita sudah memenuhi syarat, maka data kita bisa divalidasi. Artinya nanti keterangannya akan valid. Tapi kalau belum memenuhi syarat, tentu datanya tidak akan valid. Oke, sekarang akan saya contohkan bagaimana sih tampilannya seperti apa gitu ya. Oke, kita langsung saja masuk ke link ppdb .digbud.kalbarprov.go.id. Oke, setelah itu kita telusuri. Nah, kalau sudah kita klik masuk atau daftar akun, ini kita klik masuk. Nah, kalau sudah lewat masa pendaftaran itu tidak ada lagi menu buat akun ya. Nah, kita masukkan email dan password kita ya. Dan ini tentu kalau para pendaftar sudah paham email dan passwordnya apa. Maka jangan sampai lupa. Oke, saya masukkan emailnya. Oke, lalu passwordnya. Oke, kita klik masuk. Nah, setelah tampilannya seperti ini, yang ini kita tutup saja. Kita klik lagi yang garis 3 di atas. Oke, sebagai tambahan informasi saja untuk yang di bagian informasi ini di sini ada ini bisa dilihat ada pemenuhan kota, statistik, jadwal, dokumen, tutorial, dokumen ini. Nah, di sini ada juknis ya. Jadi kalau yang belum baca juknis akan lebih baik dibaca dulu juknisnya, ada di sini. Biar tahu aturannya seperti apa. Oke, kalau sudah, lalu kita klik ini pendaftaran PPDB. Nah, apabila tampilannya masih seperti ini, data dalam proses validasi. Berarti data kita masih belum divalidasi oleh tim validator. Ya mungkin karena masih saking banyaknya para pendaftar, sehingga kita harus masih menunggu antrian masih menunggu antrian untuk divalidasi. Bila tampilannya seperti ini, harap bersabar, silahkan ditunggu dulu ya. Ini semuanya sama mau prestasi rata-rata nilai pengetahuan rapot, mau prestasi akademik dan akademik, mau zonasi, afirmasi atau perpindahan tugas orang tua, tampilannya sama seperti ini. Oke, kalau datanya dalam proses validasi, berarti ini harap bersabar menunggu terlebih dahulu, menunggu tim validator untuk mengecek berkas kita, mengecek data kita. Bila sudah memenuhi ketentuan, tentu nanti akan kalau sudah pas giliran kita, itu tentu akan dilakukan proses validasi oleh tim validator. Oke, kalau tampilannya masih seperti ini kita bisa keluar saja. Nah, nanti setiap harinya kita bisa sambil mengecek kita cek terus. Nanti kita cek apabila nanti statusnya lebih sering mengecek. Jadi biar nanti kita tahu status validasi kita apakah valid atau tidak valid. Oke, kita coba masuk lagi kita masukkan emailnya. Ini email kita ini karena ini sebagai contoh saja, saya sudah menyediakan memang beberapa akun. Ini yang untuk tutorial sebagai contoh, ada yang sudah, ada yang belum divalidasi, ada yang validasinya gagal, ada yang validasinya sukses. Oke, kalau sudah dimasukkan kita klik masuk. Nah, kalau sudah tampilannya seperti ini, ini kita tutup saja. Lalu kita klik lagi yang garis 3 di atas, klik pendaftaran PPDB. Nah, ini contoh yang data tidak valid
Anda mendaftar untuk jenjang sekolah SMA dengan jalur prestasi rata-rata nilai pengetahuan rapor. Nah, data yang gagal divalidasi oleh tim PPDB 2020 adalah sebagai berikut, yaitu, nah ini kalau data yang kita pendaftaran kita yang sudah kita lakukan ternyata tidak valid datanya. Nih ada data yang tidak valid. Ini ada pemberitahuannya seperti ini ya. Jadi, nah kalau ada pemberitahuan seperti ini mau semuanya sama ya, mau jalur zonasi, prestasi, afirmasi ataupun yang pindah tugas orang tua. Kalau ada tidak valid nanti, kalau datanya tidak valid nanti tampilannya seperti ini. Nah, di sini ada keterangannya. Rapor, catatannya, nilai yang Anda input tidak sesuai dengan berkas yang diupload. Segera perbaharui data Anda untuk dapat melanjutkan proses pendaftaran. Nah, kalau data kita tidak valid seperti ini, kita klik perbaharui data ya, untuk memperbaiki berkas kita yang tidak sesuai tadi. Ternyata kita ada salah menginput nilai. Nah, dia akan masuk ke menu yang seharusnya diperbaiki. Oke, ini karena sebagai contoh ya. Ini sebagai contoh saja. Ini harusnya data yang sebenarnya. Nanti sambil dicek juga ya, apakah berkas yang kita upload sudah memenuhi syarat atau belum. Nah, kalau di sini validasi berkas sukses, berarti yang ini tidak perlu kita perbaiki ya. Kalau sudah keterangannya sudah sukses, jadi tidak perlu diperbaiki. Tapi kalau di sini keterangannya validasi gagal, terus Anda harus mengupload ulang, misalnya tidak jelas kelihatan atau yang Anda upload salah atau yang Anda upload keliru misalnya, silakan lakukan perbaikan. Cara melakukan perbaikannya bagaimana? Ini yang ada tanda silang, ini kita klik untuk menghapusnya, lalu nanti kita klik pilih ya, seperti ini kita klik pilih untuk mengupload ulang gitu. Ya, jadi untuk mengupload ulang. Nah, ini kalau sudah, jadi kalau sudah kita klik lanjut. Nah, kalau sudah kita klik lanjut. Nah, lalu masuk ke nilai rapor. Nah, ini tadi validasi nilai rapor gagal. Catatannya, nilai yang Anda input tidak sesuai dengan berkas yang diupload. Jadi misalnya di sini ada nilai yang keliru ya, yang kita masukkan keliru. Misalnya nilai bahasa Indonesia yang seharusnya itu 85, tapi di sini kita tulis 90. Maka silahkan diganti, kita perbaiki ya. Ini kita hapus, kita tulis 85 gitu. Nah, jadi misalnya ini yang salah. Nah, ya nanti tinggal dilihat lagi, dicek ulang mana yang keliru. Nah, kalau sudah kita klik simpan nilai. Ya. Oke, kita klik simpan nilai. Nah, maka dia langsung masuk di menu konfirmasi. Ini kalau pastikan nilainya tadi ini sudah benar, dipastikan lagi ya, dicek lagi di sini nilainya sudah benar. Lalu berkas-berkasnya juga tinggal dilihat ya, kalau yang keterangan berkasnya salah ini tinggal dilihat, dicek lagi di sini. Ini kan bisa kita klik untuk membukanya. Nah, ini kita bisa tutup. Nanti kalau salah kita bisa balik lagi ke menunya ini. Di menu unggah berkas tadi ya, di menu unggah berkasnya ini. Nah, jadi kalau semuanya sudah benar, ini adalah pilihan sekolah yang kita pilih, lalu klik simpan data pendaftaran. Nah, data dalam proses validasi ini kembali lagi menunggu validasi dari tim validator. Nah, kalau sudah seperti ini kita bisa keluar. Ya. Nah, itu tadi untuk contoh kalau yang jalur prestasi rapor yang keliru ya. Nah, sekarang bagaimana kalau yang jalur zonasi? Saya kasih contoh dua saja, jalur zonasi dan jalur prestasi raport yang kalau keterangannya tidak valid. Adapun yang lainnya, jalur yang lainnya itu tinggal menyesuaikan saja, karena tidak jauh berbeda. Nah, kita masuk lagi. Kita masuk ya, masukkan emailnya. Lalu setelah itu kita masukkan passwordnya. Lalu kita klik masuk. Oke, kalau sudah berhasil masuk, kita klik yang titik 3 di atas, klik menu pendaftaran PPDB. Nah, ini data tidak valid. Anda mendaftar untuk jenjang SMA dengan jalur zonasi. Nah, ini kalau yang zonasi ya. Jadi bentuknya sama ya, kalau tidak valid ini warnanya kuning begini, keterangannya data tidak valid. Nah, data yang gagal divalidasi oleh tim PPDB 2022 adalah sebagai berikut.
Ini berkas, untuk berkasnya, berkas yang Anda upload tidak terlihat dengan jelas. Silahkan upload ulang dengan kualitas gambar yang lebih baik. Nah, ini berarti berkas kita itu tidak kelihatan jelas gitu yang kita upload. Lalu yang bagian sekolah, Anda keliru di dalam meletakkan titik koordinat. Titik koordinat yang Anda tidak sesuai, titik koordinat Anda tidak sesuai dengan alamat yang tertera di KK. Berarti kita salah dalam meletakkan titik koordinat. Nah, kita klik perbaharui data. Klik perbaharui data. Nah, ini validasi berkas gagal. Berkas yang Anda upload tidak terlihat dengan jelas. Silahkan upload ulang dengan kualitas gambar yang lebih baik. Nah, ini berarti kalau misalnya kita salah karena tidak terlihat jelas, ini kita bisa klik ini ya, yang tanda silang ini untuk menghapus. Lalu nanti kita klik pilih. Ini ya, seperti ini ada tanda pilih, nanti muncul di atas ini akan ada tanda pilih. Itu kita klik pilih. Ya, sama seperti proses awal kita mendaftar, silahkan dicari di mana kita menyimpan, atau kita foto ulang kan dengan kualitas gambar yang lebih baik, lalu nanti kita upload gitu ya. Jadi nanti kita upload, pastikan memang sudah kelihatan jelas. Begitu juga dengan surat keterangan lulusnya ini ya. Nanti kalau sudah ya, sudah benar ya, sudah jelas, kita lihat lagi juga sudah jelas, kita bisa klik simpan dokumen. Nah, lalu kita masuk di menu tempat tinggal. Nah, ini juga sama, validasi sekolah gagal. Nah, Anda keliru di dalam meletakkan titik koordinat. Titik koordinat, ya ini garis lintang garis bujur, ini kan didapatkan dari peta ini yang kita letakkan. Ini alamat yang kita masukkan, ya ini misalnya alamat Jerora 2, ya. Nah, harusnya ini juga kita sesuaikan alamatnya yang Jerora 2 ya. Nah, ini kita perbaiki ya, karena ini alamat kita ini di Pontianak nih alamatnya. Nah, ini kita perbaiki. Kita bisa dengan cara ini tadi, masukkan ulang alamat ini, bisa kita tulis ulang alamatnya, RT RW-nya, kode posnya ya. Alamatnya kita perbaiki. Oke, setelah kita perbaiki alamat yang ada di atas ini, lalu kita klik yang warna biru ini ya. Kita klik yang warna biru, oke, yang ini kita klik oke lagi. Nah, maka secara otomatis dia akan mengarahkan posisinya di tempat kita berada saat ini. Nah, ini kita perbesar layarnya biar lebih jelas. Kita ganti modenya dengan mode satelit ya. Nah, pakai mode satelit biar kelihatan jelas. Ini jembatan Jemela. Ini Jalan Kelam. Lihat, kita kan alamatnya tadi Jerora 2. Ini jembatan Jemela, berarti ke sini lagi. Ya. Ini kita perbesar biar kelihatan lebih jelas. Ini sudah tidak bisa diperbesar lagi ya. Pastikan sudah sesuai. Nah, ini kan Jerora 2 ini di sini. Kalau di map ini namanya Jalan Baning Hulu ya. Ini di sini kan Astra Jaya nih. Ya. Kalau ke sini ini untuk memastikan sudah benar nih. Nah, ini kan ada Masjid Al-Furqon. Nah, ini kan setelah Masjid Al-Furqon ini ada Jalan Menikung yang jembatannya saat ini sedang bukan jembatan, yang jalannya sedang ditimbun ya. Oke, nah misal di mana alamat kita letakkan sesuai dengan itu tadi ya, alamat rumah. Ya, misalnya alamat rumahnya di sini. Ya, nah ini ya tempat tinggal kita di sini misalnya. Nah, letakkan di situ. Nah, kalau sudah, kita perkecil layarnya dengan mengklik itu ya. Nah, oke, kalau sudah kita klik centang lagi yang ini. Ini kita klik centang. Nah, sudah warna biru seperti ini centang. Oke, lalu kita klik simpan alamat. Ya. Nah, kita masuk di menu ukur jarak ya. Ini tadi validasi sekolah gagal ya keterangannya. Menu ukur jarak, kita ukur ulang ya di sekolah yang ingin kita tuju tadi. Ya, sesuai, ingat ya, pengukuran ini sesuai dengan posisi tadi, sesuai dengan tempat di mana kita memilih pertama kali kita mendaftar ya. Oh, kita pertama kali mendaftar kita mengukur di 4 sekolah, SMA 1 Sintang, SMA 3, SMA 4 dan SMA 2. Maka di sini juga harus sama. Kita klik ukur. Oke, kalau sudah kita klik selesai ya. Itu bisa dilihat ya jaraknya tadi. Lalu ke SMA 3 kita klik ukur ya. Nah, ini ada jaraknya ya sekitar 6,5 km. Kita klik selesai.
Nah, nanti kalau sudah, lalu kita ke SMA 4, kita klik ukur lagi. Nah, ini di bawah ada keterangan jaraknya, rutenya, kita klik selesai. Lalu ke SMA 2, kita klik ukur. Nah, ke 9,5 kita klik selesai. Nah, ya. Setelah kita klik ukur jarak, dan ingat ini ukur jarak ini harus sesuai dengan yang sebelumnya ya. Nah, lalu kalau sudah, kita klik lanjutkan. Nah, kita masuk di menu pilihan sekolah. Nah, pilihan sekolah ini harus sama dengan pilihan sekolah kita yang sebelumnya. Jadi jangan sampai pilihan sekolahnya berbeda. Nah, kalau pilihan sekolahnya berbeda, nanti bisa menjadi masalah juga ya. Nanti bisa jadi masalah lagi ya. Alangkah lebih baiknya ya, karena memang pilihan kita kan memang niat kita memang ingin sekolah di situ ya, pastinya pilihannya ya tetap di situ juga kan. Nah, kita pilih pilihan pertama kita sebelumnya itu SMA 1, pilihan sekolah kedua kita sebelumnya adalah SMA 3 ya, dan pilihan ketiga kita sebelumnya adalah SMA 4 ya. Maka silahkan klik pilih sekolah ya. Kalau ini sudah sesuai, pastikan sudah sesuai tadi ya pilihan sekolah dengan pilihan sekolah kita waktu kita melakukan pendaftaran. Nah, sekarang kita masuk di menu konfirmasi. Silahkan dicek biodata yang kita isi, pastikan semuanya sudah sesuai ya, sudah benar. Nanti ya lihat lagi berkas yang kita upload, pastikan ini juga sudah sesuai pilihan sekolahnya. Kalau sudah, klik simpan data pendaftaran. Nah, ini sama seperti di awal tadi, tinggal menunggu proses validasi kembali ya, validasi ulang oleh tim validator. Ini nanti kalau sudah seperti ini ya, kita bisa keluar ya sambil menunggu validasi kembali. Oke, kita keluar dulu, nanti tinggal kita lihat seperti apa kalau yang validasinya sukses. Jauh berbeda. Nah, kita masuk lagi. Kita masuk ya, masukkan emailnya. Lalu setelah itu kita masukkan passwordnya. Lalu kita klik masuk. Oke, kalau sudah masuk kita klik yang garis 3 ini. Lalu kita klik lagi pendaftaran PPDB 2022. Nah, apabila data kita sudah valid, maka keterangannya seperti ini. Validasi sukses. Anda mendaftar untuk jalur zonasi. Jadi semuanya sama ya. Mau itu jalur zonasi, prestasi raport, atau prestasi akademik dan akademik, afirmasi, pindah tugas orang tua. Kalau datanya sudah valid, maka keterangannya seperti ini. Validasi sukses. Bila datanya sudah valid seperti ini, ya silahkan kalau belum cetak data pendaftaran, silahkan dicetak data pendaftarannya. Lalu yang unduh surat pernyataan PPDB 2022 ini. Nanti yang surat ini diisi ya, mengisi identitas di situ berisi tentang pernyataan yang salah satu poinnya adalah bersedia dieliminasi kalau ternyata nanti didapati ada data yang tidak sesuai dengan yang sebenarnya ya, itu ditandatangani di atas materai ya. Nah, kalau sudah seperti ini berarti tinggal menunggu pengumumannya saja. Nanti untuk bagaimana cara melihat pengumuman, insya Allah di tutorial selanjutnya akan saya jelaskan. Nah, mungkin sekian yang bisa saya jelaskan pada kesempatan kali ini tentang bagaimana status validasi. Apabila tadi kalau belum divalidasi seperti apa tampilannya, lalu apa yang harus dilakukan, lalu kalau yang tidak valid bagaimana tampilannya, lalu bagaimana yang seharusnya, dan sekarang kalau yang sudah valid, validasi sukses, ini ya seperti apa tampilannya dan apa yang akan dilakukan. Jadi kalau sudah validasinya sukses, tinggal menunggu pengumuman. Sekian dari saya. Bila dirasa video ini bermanfaat, jangan lupa klik like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar Anda tidak ketinggalan video terbaru
video kami yang selanjutnya. Terima kasih untuk segala perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.